Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Kami mohon semua jemaat kami undang untuk berdiri. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur untuk merebut kemerdekaan, dan juga jasa para pahlawan-pahlawan gereja yang telah gugur untuk menaburkan firman Tuhan, mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Hening cipta selesai, jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.
Kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memulai ibadah minggu pagi ini dengan bernyanyi dari Kidung Pujian Kidung Jemaat 337 ayat 1 sampai dengan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis dalam Konfesi HKBP 1996 pasalnya yang ke-13 tentang pemerintah. Kita mempercayai dan menyaksikan pemerintah yang berwibawa datang dari Allah untuk mewujudkan keadilan, melindungi, memelihara, melawan kejahatan dan menyediakan yang perlu bagi warga negara dan kehidupan umat. Yesus Kristuslah dasar dari gereja yang hidup di dunia ini, dan kita juga menyaksikan bahwa Allah lah yang memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita mengingat bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini, kita menekankan Allah lah yang memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia yang berazaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita menekankan Yesus Kristus Panglima Gereja sebagai jalan kita untuk meminta. Kita menekankan cita-cita dan tanggung jawab warga masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, kasih, damai, dan kesejahteraan melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kita menekankan bahwa kita turut serta menegakkan dan memelihara kebenaran, demikian juga turut menikmati hasil pembangunan nasional. Gereja terpanggil mendoakan pemerintah dan aparatnya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini.
Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan epistel atau firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini. Terambil dari kitab Yeremia 34 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 16. Kita baca secara responsoria dan di ayat terakhir kita baca bersama-sama. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya. Pada akhir 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian, haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Karena setiap orang memampukan pembebasan kepada saudara. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atas namaku diserukan. Kita bersama-sama. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus di hatiku, bersama
Marilah kita bersama-sama mengucap iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Ina Kamis.
Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta pelayanan Minggu 17 Agustus 2025. Warta pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis dengan topik minggu Hiduplah sebagai orang merdeka. Warta kedua, warta umum. 1. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 17 Agustus 2025 telah menjadi anggota Jemaat HKBP Tangerang Kota keluarga Bapak Harrison Jaya William Marpaung, Ibu Julita Manurung. Gereja asal HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan alamat Perumahan Geraha Raya Klaster Karissa 4, Blok D nomor 3, masuk WIK 29, NRJ 251816. 2. Warta pemberkatan nikah. A. Warta pertama dan 2 akan menerima pemberkatan nikah Kevin Martua Manulang, putra dari Bapak Sudiman Manulang dan Ibu Tiarma Uli Lumban Gaul. Jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati dengan Fania Digna Anggita Sinaga, putri dari Bapak Sintua Joni Andrians Marihot Sinaga dan Ibu Lisbeth Tiurniari Panjaitan. Jemaat HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota WIK 16 telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 16 Agustus 2025 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, masuk pukul 8 WIB. B. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Philip Edward Sitorus, putra dari Bapak Munsan Lemon Sitorus almarhum dan Ibu Mutiara Manulang, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 12, dengan Kristiani Silalahi, putri dari Bapak Aris Silalahi dan Ibu Sintua Asni Munte, Jemaat GKPS Kenangan Resort Teladan Medan, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 16 Agustus 2025 di GKPS Kenangan Resort Teladan Medan. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul 10 WIB. 3. Jemaat pindah WIK. Sejak hari ini Minggu 17 Agustus 2025 telah pindah WIK keluarga Bapak Carlos Marusaha Maradongan Aritonang, Ibu Elis Lisnawati Simanjuntak, beserta 1 orang anak dari WIK 25 ke WIK 37, NRJ 231657. 4. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Pada hari Minggu 24 Agustus 2025 yang akan datang, gereja kita akan melayankan sakramen baptisan kudus anak dalam ibadah pukul 11 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anak untuk dibaptis agar mengikuti katehisasi baptis pada hari Rabu 20 Agustus 2025 pukul 15 WIB, bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 1 dengan membawa surat pengantar dari Sintua WIK dan buku keluarga jemaat. Dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akta nikah dari gereja. 5. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2025. Hari ini Minggu 17 Agustus 2025 ialah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kita melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan sebelum ibadah pukul 8 WIB yang sudah kita lakukan dengan menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya
yang dipimpin oleh Dirihen Kor Ama Sintua Parbuktian Silaban, dan hening cipta dipimpin oleh pengkhotbah Inang Berhu Tauruk dengan pemandu song leader HKBP Tangerang Kota. 6. Pelantikan Panitia Pesta Gotilon. Hari ini Minggu 17 Agustus 2025 akan diadakan pelantikan Panitia Pesta Gotilon tahun 2025 di ibadah pukul 11 WIB. Adapun nama-nama panitia peserta pesta adalah sebagai berikut. Ketua Amang Sintua Ishak BP Sitorus, Wakil Ketua Amang Marsius Simangunsong, Sekretaris Sintua Togi Christian Sinaga, Bendahara Roeda Teresia Boro Simanjuntak. Semoga Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada panitia yang sudah terpilih. 7. Punguan Kor Ama Asap Bermasmur. Pada hari ini Minggu 17 Agustus 2025 telah bertambah satu punguan Kor Ama di Gereja HKBP Tangerang Kota, yaitu Kor Ama Asap Bermasmur. Adapun susunan pengurus adalah sebagai berikut. Ketua Amang Sintua Jantus Purba, Wakil Ketua Amang Baharudin Galingging, Sekretaris Amang Sintua Polmerius Manik, dan Bendahara Amang Charles Manalu. Dan hari ini di ibadah pukul 11 WIB, setelah pembacaan warta kita akan mendengarkan lagu pujian dari Punguan Ama Asap Bermasmur. Kiranya punguan yang baru ini diberkati Tuhan dalam pelayanan ke depan. 8. Kor Festival Ama. Dalam ibadah Minggu hari ini pukul 11 WIB, kita akan mendengarkan kor dari Festival Ama Huria. Mari kita berikan dukungan dengan menyampaikan evaluasi atas lagu pujian mereka untuk lebih baik. 9. Doa bersama. Hari Senin 18 Agustus 2025, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Distrik 19 Bekasi, Distrik 21 Banten, dan Distrik 28 Deboskap akan melaksanakan doa bersama dan long march merawat lingkungan hidup khusus Danau Toba dan Tapanuli Raya sekitarnya. Doa bersama ini dilaksanakan di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pukul 6 WIB sampai selesai. Sehubungan dengan itu, seluruh full-timer HKBP Tangerang Kota beserta dengan seluruh jemaat turut diundang untuk menghadirinya. Bagi seluruh jemaat yang ikut serta agar membawa minuman dan bekal masing-masing. Romawi 3, Pelayanan Persekutuan, Koinonia, Seksi Perempuan. Kunjungan Gerejawi pada hari Minggu 24 Agustus 2025, Punguan Ina Kamis dan Ina Maria Gereja kita akan pergi kunjungan ke Gereja Pos Parmingguon Jayanti. Mereka berangkat dalam rangka memenuhi undangan kebangunan rohani Seksi Perempuan Parmingguon Jayanti yang dipimpin oleh Pendeta Sabar M. Manulang SPD. Romawi 4, Diakoni, Pelayanan Kasih. Pertama, ucapan selamat dan doa. Full-timer Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 84 jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 18 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week.
Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di WIK masing-masing atau sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan kor pujian dari Punguan Ama Huria.
Kita bernyanyi Kidung Firman sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Kristus yang terindah indah.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, juga bagi bangsa kami ini. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang indah bagi kami untuk masih bisa bersekutu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami, pikiran kami, penuhilah dengan Roh Kudus-Mu yang akan mengajari kami segala firman yang akan kami dengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, mari kita sambut salam merdeka untuk kita dalam rangka ulang tahun 80 tahun Republik Indonesia hari ini. Merdeka! 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 Terima kasih buat Tuhan yang telah memberikan kepada kita 80 tahun usia kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan kita percaya itu semua karena kebesaran dan kasih setia Tuhan. Dan kita hari ini menikmati sebagai orang yang hidup sebagai orang merdeka. Karena itu mari kita sambut firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat 17. Mari kita ikuti bersama-sama dalam hati kita. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita. Demikian firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan untuk kita pada minggu yang ke-9 setelah Trinitatis pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman ini ditujukan oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi yang memang merdeka. Merdeka untuk hidup di luar daripada negerinya. Merdeka untuk hidup di luar daripada kampung halamannya. Karena mereka yang sudah berani untuk meninggalkan tempat nyamannya dan mencari tempat yang lebih baik, akan merasakan dan bisa melihat bahwa itu adalah ekspresi jiwa, kebebasannya, dan juga suatu hati yang ingin mencari yang lebih baik lagi.
Sama seperti kita, kalau dikatakan kota kita ini, Tangerang kita, hampir sebahagian besar kita mau katakan ini bukanlah Bona Pasogit kita. Kalau dikatakan Bona Pasogit kita di mana? Adong marane Samosir, adong marane Tarutung, adong marane di Balige, dan juga banyak tempat yang lain. Walaupun kalau anak-anak kita tanya dan remaja Bona Pasogitnya mana? Ya sudah di sini, karena sudah lahir di sini dan sudah besar di sini. Karena itu kalau dikatakan kita bukanlah orang di sini, adalah pendatang di sini yang datang dari tempat kita masing-masing, yang dengan pengharapan ingin mencari yang lebih baik. Dengan pengharapan ingin juga mengekspresikan diri dari talenta, kebolehan, dan kemampuan kita untuk meraih yang terbaik. Itu pasti. Itu sebabnya tidak heran kalau kita orang-orang Batak banyak yang berhasil di tengah perantauan ini. Banyak yang bisa menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin atau mereka yang bisa membanggakan Bona Pasogitnya. Tapi satu hal yang mau dikatakan oleh Petrus, bahwa daerah yang mereka tempati dan diami bukanlah selamanya daerah yang ramah secara khusus untuk iman kepercayaan mereka. Bukanlah hanya daerah yang benar-benar sangat welcome kepada apa yang mereka percayai, apa yang sudah mereka hayati, apa yang sudah mereka hidupi sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya mereka akan menghadapi orang-orang yang tidak menyenangi apa yang sudah mereka percayai, apa yang sudah mereka imani. Itu sebabnya Petrus mau katakan, kalian sebagai pendatang dan perantau, mau dikatakan, hiduplah menunjukkan tetap identitas dirimu. Jangan terpengaruh dengan keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-11 itu. Karena bisa saja dengan iman yang teguh yang mereka bawa dari tempat mereka, dari asal mereka, kemudian bertemu dengan begitu banyaknya kepercayaan, atau bahkan juga hal-hal yang bisa untuk menggoyahkan iman mereka, membuat mereka kalah dan tidak menunjukkan kesiapaan mereka. Karena itu Petrus mengingatkan orang-orang yang percaya yang ada di beberapa daerah perantauan. Ya, katakan, jadilah dirimu sendiri, tetap memiliki iman yang sudah kamu percayai dan kamu hidupi, dan hiduplah sebagai bangsa yang baik, orang-orang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi atau mereka-mereka yang tidak mempercayai Tuhan yang mereka percayai. Dan walaupun mirisnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini bukan hanya soal kenyamanan yang mereka dapat di sana, bukan hanya soal ketenangan, tapi juga menghadapi para pemimpin-pemimpin yang lalim, para pemimpin-pemimpin yang juga banyak bertindak bukan seharusnya seperti pemimpin. Maka perjuangan untuk tetap menjadi orang baik, perjuangan untuk tetap menunjukkan identitas diri sebagai umat Allah bukanlah perkara yang mudah. Dengan banyaknya orang-orang yang tidak menyukai mereka, belum lagi para pemimpin-pemimpin yang lalim dan orang-orang yang mungkin bisa saja mengguncangkan iman kepercayaan mereka. Akan tetapi Petrus mengingatkan mereka dengan satu kata, kamu adalah sebagai orang merdeka. Yang mau dikatakan di sini sebagai orang merdeka bukan hanya merdeka secara penjajahan secara fisik, tapi
Tetapi dikatakan merdeka menjadi umat Allah, yang menunjukkan kesiapaan kamu. Merdeka sebagai mereka orang-orang yang lepas dari kungkungan iblis. Merdeka dari orang-orang yang membawa mereka kepada hal-hal yang berbeda dari keimanan mereka. Karena itu ada beberapa hal yang mau ditunjukkan. Hidup sebagai orang-orang merdeka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Petrus katakan yang pertama adalah hidup sebagai orang merdeka adalah mampu menghormati semua orang. Jadi kalau dikatakan kita ini orang yang merdeka adalah mampu menghormati semua orang, siapapun itu. Bukan hanya mereka dengan jabatannya yang tertinggi, tapi juga siapapun yang ada di sekitar kita. Kalau dikatakan kita mampu menghormati semua orang, itu berarti menunjukkan kebebasan kita untuk menunjukkan hormat kita, baik kepada mereka yang lebih tua ataupun mungkin orang-orang yang saling untuk menghargai di tengah-tengah kita. Saling menghargai, saling menerima, dan saling melihat bahkan mungkin ada kelebihan, ada kekurangan dari antara orang lain. Kemudian hidup dalam saling menghormati adalah kehidupan sebagai mereka yang hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Yang kedua, Petrus katakan menghargai atau mengasihi saudara-saudara. Ini tidak cukup hanya saudara-saudara yang mana, tapi saudara-saudara orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kita. Bagaimana kita mengasihi mereka dan menunjukkan bahwa Tuhan yang mengasihi kita, kita juga mampu untuk menyampaikan pengasihan itu kepada saudara-saudara kita. Kemudian sebagai orang merdeka, Petrus katakan takutlah akan Allah. Takut akan Allah bukan berarti mereka yang hidup dengan ketakutan karena satu hal yang bisa untuk mematikan atau bisa untuk menghabisi. Tapi kalau dikatakan takut akan Allah adalah mereka yang tahu bahwa sudah begitu banyaknya yang Tuhan berikan di hidup ini, maka kita tidak akan mau hidup menjadi orang-orang yang berkhianat kepada kasih Allah. Kemudian Petrus juga katakan, hormatilah raja. Bukan hanya raja, masuk juga ke sini dikatakan tadi pemegang kekuasaan tertinggi, wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan mereka-mereka yang disebut sebagai pengambil keputusan yang terpenting di tengah-tengah kita. Kalau tadi Petrus katakan dan ditunjukkan kepada kita kehidupan mereka-mereka yang hidup di bawah kepemimpinan para pemerintah yang lalim, ini juga membutuhkan hal-hal atau hati yang tulus ikhlas, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dan juga untuk mau tunduk kepada mereka yang walaupun bahkan tidak menyukai kedatangan atau keberadaan mereka. Jadi kalau dalam 1 Petrus secara khusus nats kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dikatakan hidup sebagai orang merdeka adalah menghormati orang lain, mengasihi saudara-saudara, takut kepada Allah, dan menghormati para pemimpin atau raja kita. Hari ini firman ini bergema di tengah-tengah kita. Ketika kita diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati minggu yang ke-9 setelah Trinitatis, sekaligus juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Kalau kita tadi meneriakkan merdeka, saya percaya kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah merdeka. Amin.
Merdeka tidak hanya kita bebas dari penjajahan, tapi merdeka juga adalah kita yang benar-benar hidup di dalam sukacita Allah dan mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, dan sebagai orang yang merdeka, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, berarti tidak akan ada lagi orang-orang yang merasa dirinya memang belum merdeka. Kadang ada kita berjumpa dengan orang lain yang mengatakan, ini negara kita sudah 80 tahun merdeka, tapi saya tidak merasa merdeka, katanya. Kenapa tidak merasa merdeka? Sebab suara saya pun tidak didengar di rumah. Saya tidak merdeka. Ya, katakan seperti itu. Kemudian juga apa yang saya sukai, saya tidak bisa menentukannya sendiri. Saya belum merdeka. Saya juga masih mengalami hal-hal yang tidak baik dari orang-orang yang menganggap dirinya lebih hebat dari saya. Saya tidak merdeka. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka kalau kita katakan hari ini kita sebagai orang merdeka, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Tuhan mengajak kita dan mengutus kita hari ini menunjukkan hidup sebagai orang merdeka itu adalah sebagai apa? Yang pertama kita mau melihat hidup sebagai orang merdeka adalah kita yang bersyukur kepada Tuhan karena sudah dilepaskan dari ikatan iblis dan penjajahan dari roh-roh jahat dan hal-hal yang membuat kita jauh darinya. Jadi kalau kita ini sudah menjadi orang yang dimerdekakan oleh Kristus, adalah bukan lagi menjadi beban untuk hidup di dalam memuji dan memuliakan Dia. Ini tidak lagi menjadi orang-orang yang diliputi ketakutan akan apa yang terjadi pada masa depan saya. Tidak lagi menjadi orang-orang yang benar-benar merasa bahwa selalu ada saja yang mengikat kaki, tangan, dan hati kita untuk menunjukkan kepada siapa kita mau menunjukkan pujian kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita mensyukuri bahwa kita adalah orang-orang yang dimerdekakan dari pengaruh-pengaruh dunia ini dan dari penjajahan iblis. Karena itu jangan lagi mau diikuti. Kalau dikatakan tadi, kemerdekaan yang kamu miliki adalah untuk membuat atau menghindarkan kamu dari kepicikan orang-orang bodoh yang menganggap diri lebih hebat, lebih jago, dan lebih semuanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, menjadi orang merdeka kita dalam hidup ini, hidup sebagai orang merdeka, bukan hanya kita yang merasakan kemerdekaan itu, tapi harus juga membuat orang lain di sisi kita merasa merdeka. Nah itu, karena itu kalau kita sudah merasa merdeka, tidak akan ada lagi istri yang merasa ditindas oleh suami. Tidak ada lagi suami yang merasa ditindas oleh istri. Tidak ada lagi anak-anak yang merasakan ketakutan bahkan di tengah-tengah rumahnya. Tidak ada lagi orang-orang yang menganggap dirinya hebat menekan teman-temannya sendiri. Tidak ada lagi orang-orang di sekitar kita yang merasa kalau di dekatnya ada itu seperti itu, ketawa saja takut. Tertawa saja tidak berani, jangankan mengungkapkan perasaannya. Tertawa saja tidak berani. Ini bagaimana mau merdeka? Kemudian juga mengatakan yang di pikirannya, holandido do pesak kababa nungga di pasif. Itu bagaimana merasa merdeka orang-orang di sekitar kita. Kita harus merasa sama seperti orang-orang ini, orang-orang Yahudi yang dikatakan oleh Petrus pada saat ini. Kehadiranmu, ya katakan,
menjadi berkat bagi mereka yang kamu datangi. Kehadiran kita juga, baik kehadiran sebagai amang, inang, anak-anak, sebagai majikan, sebagai pekerja, atau sebagai umat Allah, kita mau meyakini bahwa kita sebagai orang merdeka dan orang lain pun harus merdeka berada di dekat kita. Bagaimana kita membuat orang lain merasa merdeka dan sukacita ada di dekat kita, bebas mengungkapkan ekspresinya, perkataannya, dan juga merasa sukacita. Ini, jadi dengan kemerdekaan yang kita peroleh, kalau kita lihat epistel tadi, Allah begitu murka kepada para pemimpin dan orang-orang yang bahkan mempekerjakan saudara-saudaranya sendiri. Semua orang harus merdeka, semua orang harus bebas, karena Yesus juga sudah memberikan kemerdekaan itu. Jeunang adong be akan lambungna merasa terikat dan bahkan merasa tidak bebas dan hidup dalam ketakutan. Kalau ada orang-orang yang belum merdeka di dekat kita, maka bertobatlah. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah kemerdekaan yang kebablasan. Kenapa kita bilang kemerdekaan yang kebablasan? Banyak orang-orang sekarang dengan kebebasannya dan kemerdekaannya, kalau kita katakan tadi, ada orang di dekat kita merasa untuk bebas mengekspresikan diri, tapi kita juga orang-orang yang bertuhan, yang memiliki etika dan yang memiliki sopan santun. Tidak ada yang namanya, kalau dikatakan di sini, hendaklah mereka yang merdeka tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kita lihat, saking bebasnya orang sekarang, berbicara pun tidak ada lagi remnya. Bahkan mengata-ngatai, bukan hanya mengata-ngatai, menghina, merendahkan siapa? Mereka-mereka yang seharusnya kita hormati. Kemudian kalau kita tanya kenapa dilakukan seperti itu, ya mereka juga tidak menunjukkan hidup sebagai para pemimpin dan sebagai orang-orang yang layak dihormati. Tapi apapun ceritanya, dalam Roma pasal 13 juga, dan yang kita baca tadi dari konfesi kita dan dari firman Tuhan hari ini, orang merdeka adalah yang menghormati raja, pemimpin, bahkan para wali-wali yang mengambil keputusan dan mau untuk mengekspresikan kemerdekaan kita dengan terarah. Nah ini, jadi tidak hanya mencaci maki, merendahkan, kemudian juga menjatuhkan martabat dari mereka-mereka yang kita anggap tidak melakukan yang seharusnya. Karena apa? Kita percaya kita punya Tuhan, kita punya hakim yang adil. Karena itu kemerdekaan kita adalah merdeka yang bukan kebablasan, tapi benar-benar dalam koridor sebagai umat Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari memaknai firman Tuhan hari ini dan memaknai cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau tadi lagu Punguan Ina Kamis, pandanglah hari ini, hari yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi setiap hari melakukan lagu itu, hari ini hari yang Tuhan berikan padamu. Baik hari ini, baik kemarin ketika kita lakukan, baik hari Jumat kemarin kita lakukan, hari ini tetap berkat Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang merdeka. Karena berkat Tuhan dalam menjalani kemerdekaan ini kita mungkin tidak akan mulus-mulus saja. Tidak akan selalu ditaburi oleh bunga. Akan tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Jadi dalam menjalani 80 tahun kemerdekaan ini pun kita dan hidup sebagai umat Allah, kita banyak menemui jatuh bangun. Tapi berkat Tuhan tersedia setiap hari bagi mereka yang mencarinya.
dan juga membawa kesatuan, apalagi seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ini tadi yang mau disuarakan ama Huriat ya Mang. Mulu salah naking ada juga lagu Simalungunnya ya. Lagu Simalungun Ida Hinadenggan nih. Ida Hinadenggan nih kalau apa? Ada bersatu. Bersama-sama menyatukan pikiran, visi dan misi. Ini menjadi semboyan negara kita, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Di dalam Tuhan juga, siapapun kita hari ini, yang ada di gereja ini, yang mengikuti ibadah kita hari ini, dan yang merasa sudah menerima keselamatan dari Kristus, kita satu di dalamnya untuk menyuarakan cinta kasih-Nya, dan akan terlihat betapa indahnya Molo Rap Sauduran Akka Nasarohai di dalam menyambut kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kehidupan kita di tengah-tengah kota kita ini, kehidupan kita di negara kita ini, dan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita mau menunjukkan saya adalah warga kerajaan Allah dan warga negara Indonesia. Dan sekaligus itu melekat bagi kita dan menjadi identitas kita. Sehingga kemerdekaan itu saya terima, orang-orang di sekitar saya terima, kemudian menjadi penghargaan juga bagi mereka yang memimpin kita, dan terutama hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah di kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan 80 tahun bagi negara kami Indonesia. Kami tahu kalau Tuhan memakai para pejuang-pejuang kami Tuhan untuk merebut kemerdekaan itu adalah karena kebesaran dan kuat kuasa-Mu dan berkat-Mu bagi negara kami ini. Tolong kami Tuhan untuk hidup sebagai orang merdeka, secara khusus bebas dari belenggu penjajahan iblis, bebas dari ketakutan, bebas dari kami menjadi orang-orang yang dibawa oleh kekuatan dunia ini. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang senantiasa bersuka cita sebagai orang-orang merdeka. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Biarlah untuk semua yang Tuhan berikan di hidup kami senantiasa bersyukur dan bersuka cita. Berkati kehidupan semua jemaat, mulai dari anak sekolah minggu sampai kepada orang tua. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Ada beberapa jemaat yang dalam keadaan sakit hari ini. Ada yang terbaring di rumah sakit, di rumah, atau bahkan juga dalam pengobatan di luar daerah kami ini. Mari Bapak Tuhan berkati dan Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan juga berkati jemaat-Mu 84 orang yang berulang tahun kelahiran di minggu ini, dan beberapa keluarga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan berkati, berikan panjang umur, kesehatan, dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati Tuhan anggota jemaat-Mu, anak-anak mereka secara khusus yang akan menerima pemberkatan pernikahan dalam minggu-minggu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Kiranya untuk semua rencana dan hari yang indah yang Tuhan berikan, itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi keluarga, kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga untuk kegiatan-kegiatan dari setiap kategorial di tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan. Mulai dari tingkat Huria, resort, distrik, bahkan tingkat pusat. Biarlah kami serahkan ke dalam penyertaan-Mu. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan senantiasa menjadi hormat bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kami dengan segala pergumulan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang akan mampu mengangkat semua apa yang kami pergumulkan. Engkau tahu pergumulan setiap jemaat-Mu Tuhan, baik untuk kesehatan,
rejeki, ekonomi, kehidupan keluarga, kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarga mereka. Bahkan juga untuk banyak hal lain yang tidak bisa kami sebutkan. Kami hadir di rumah-Mu yang kudus hari ini, menyerahkan semua ke bawah kaki salib-Mu Tuhan. Karena Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Dan kami percaya, kami punya Tuhan yang sanggup untuk mengatasi semua permasalahan dan pergumulan kami. Berkati Huriamu HKBP Tangerang Kota ya Tuhan. Berkati semua pelayannya dan semua jemaat. Juga setiap panitia-panitia yang akan dilantik dan akan bekerja. Kami serahkan agar Tuhan menguatkan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terimalah Tuhan segala pujian kami, sembah kami, dan penghormatan kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus yang telah memberikan kemerdekaan bagi hidup kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bernyanyi dari BN 435 sambil mengumpulkan persembahan dalam amplop untuk pembangunan kita. Itulah sukacitaku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.